Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan mempresentasikan tentang otonomi khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pada kesempatan kali ini, presentasi akan disampaikan oleh dua orang. Yang pertama akan disampaikan oleh saya, yang kedua akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Angel Kansa. Berikut adalah nama anggota kelompok dari kelompok 2. Jadi, kita akan mulai membahas tentang otonomi khusus daerah istimewa Nanggroe Aceh Darussalam. Jadi, pertama-tama kita akan membahas tentang daerah khusus. Daerah khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus yang memiliki status istimewa yang diatur dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang telah diatur dalam undang-undang. Setelah itu, kita akan membahas tentang otonomi khusus. Jadi, pengertian otonomi khusus merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada provinsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Selain Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, ada daerah-daerah lain yang diberikan otonomi khusus. Antara lain ada Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta. Yang kedua ada Provinsi Papua. Yang ketiga ada Provinsi Papua Barat. Jadi, otonomi khusus Aceh diperoleh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Pemberian otonomi khusus kepada Provinsi Aceh bertujuan untuk meredam gerakan kemerdekaan yang menginginkan pemisahan menyeluruh dari Indonesia dengan memberikan otoritas yang lebih besar untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Baik, saya Angel Gansar akan melanjutkan presentasi dari Deska. Dasar pemberian otonomi khusus Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 sebagai berikut. Pertama, bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Yang kedua, salah satu karakter dalam sejarah rakyat Aceh adalah adanya ketahanan daya juang yang tinggi yang bersumber pada pandangan hidup, karakter sosial, dan kemasyarakatan dengan budaya Islam yang kuat, sehingga daerah Aceh menjadi model bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, bahwa untuk memberikan kewenangan yang luas dalam menjalankan pemerintahan bagi provinsi daerah Aceh, dipandang perlu memberikan otonomi khusus. Dan yang keempat, bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dipandang belum menampung sepenuhnya hak asal-usul dan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dengan menimbang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, dapat ditarik kesimpulan alasan pemberian otonomi khusus. Yang pertama dalam hal historis, yaitu sejarah dari masyarakat Aceh ketika Indonesia meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, mereka berjuang mengorbankan materi dan tenaga. Yang kedua dalam hal politik, yaitu upaya Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tetap mempertahankan wilayah kesatuan dikarenakan konflik yang berkepanjangan yang terjadi di Aceh, dan juga dikarenakan adanya gerakan separatis yang tumbuh dan berkembang di daerah Aceh. Dan yang ketiga dalam hal sosial kultur, yaitu sosial kultur masyarakat Aceh yang kental, budaya serta agama yang membuat Aceh memperjuangkan status otonomi khusus bagi daerahnya. Dari data di atas dapat dilihat adanya perbedaan daerah Nanggroe Aceh Darussalam dengan daerah lainnya, sehingga atas dasar inilah NKRI memberikan otonomi khusus bagi Nanggroe Aceh Darussalam. Akan tetapi, setelah kita menyaksikan bagaimana pelaksanaan otonomi khusus kurang berjalan sesuai dengan harapan. Di bidang ekonomi, kita menyaksikan dana otonomi khusus tidak terkelola dengan baik, sehingga membuat kesejahteraan masyarakat Aceh secara umum tidak mengalami perbaikan. Ironisnya, peningkatan kesejahteraan justru hanya dinikmati oleh segelintir orang yang dekat dengan lingkaran kekuasaan, sehingga menimbulkan fenomena orang kaya baru di sana. Di bidang politik, adanya partai lokal tidak mampu meredam
Aceh merdeka. Friksi tersebut semakin memperumit dinamika konflik di bumi Aceh. Kegagalan pelaksanaan kekhususan di kedua bidang itu, politik dan ekonomi, pada gilirannya akan mempersulit untuk mengeluarkan Aceh dari lingkaran setan konflik sekaligus masalah kemiskinan di sana. Mengenai dana ekonomi khusus Aceh, dalam hal ini masih banyak oknum-oknum yang hendak membuat hal tersebut menjadi rumit. Oknum-oknum tersebut menjadikan dana otonomi khusus tersebut dengan tidak digunakannya untuk pembangunan Aceh, melainkan untuk hal-hal secara pribadi. Disinggung di sebuah acara di Kenduri Kebangsaan, Presiden mengatakan bahwa dana otonomi khusus harus dapat dioptimalkan lagi dalam pelaksanaannya. Pemda juga harus dapat ikut mengawasi jalannya dana otonomi khusus dan memastikan bahwa dana yang digunakan harus tepat sasaran. Dalam pelaksanaan atau penetapan otonomi khusus di Aceh yang berdasarkan sejarah, di Yogyakarta juga demikian. Yogyakarta memperoleh gelar atau istilah juga berdasarkan latar belakang sejarah, juga seperti halnya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Status keistimewaan Yogyakarta tidak lepas dari faktor sejarah pada masa lalu, perjuangan pada zaman kolonial Belanda, penjajahan Jepang maupun zaman perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Menjadi istimewa karena perannya dahulu dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Akar nasionalisme yang dimiliki masyarakat Aceh sudah mulai tumbuh sejak abad ke-15 Masehi. Pada saat Sultan Ali Mukhayat Shah mempersatukan kerajaan-kerajaan yang ada di Aceh Darussalam, rasa kesatuan yang dibangun Aceh saat itu tidak hanya dalam wilayah Sumatera, tapi juga di Pahang dan tanah Melayu lainnya. Tunduk dalam kesatuan kerajaan Aceh di bawah kepemimpinan Sang Sultan. Jiwa nasionalisme yang tertanam dalam diri orang Aceh ternyata tidak hanya telah berhasil membangun Aceh dalam satu peradaban yang mengagumkan. Akan tetapi, semangat nasionalisme itu kembali diperlihatkan dalam sejarah perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajahan kolonial Belanda. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami.